ittiba'an li sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan sholat asar di Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram An-Nabawi. Untuk mengisi kekosongan ini ada faidah ya. Saya berada di tengah-tengah Masjid Nabawi yang ada payung, yang ada 6 payung, 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, paling belakang sendiri di tengah ini tiang Abdurrahman bin Auf, dan kita harus tahu sejarah beliau, jangan cuman sejarah film-film yang lain, artis-artis yang lain. Kita kalau bisa diusahakan semaksimal mungkin untuk mengetahui sejarah sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Sahabat FH yang dimuliakan Allah, sedikit sekilas kisah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya. Dia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Bayangkan kawan, kalau Rasulullah sudah dengan lisannya mengatakan fabasyirhum bil jannah, itu sudah jelas. Tapi harus diingat, selain Rasulullah tidak boleh menjelaskan dan memastikan itu surga, karena dalam hukum syariat dihukumi haram. Maka dari itu kita harus peka di dalam merinci hukum-hukum yang ada. Tapi kalau Rasulullah SAW adalah ma'asum, beliau mengatakan, menyampaikan kepada semuanya fabasyirhum bil jannah, itu sudah jelas masuk surga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi, Allah sendiri yang membenarkan. Allah sendiri yang membenarkan. Itulah kita harus mengetahuinya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang melimpah di masa Nabi. Kala itu dia dekat Abu Bakar. Dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar memulai Islam, Khulafaur Rasyidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum. Tanpa keraguan mereka langsung menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu Sayyidina Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid, berjihad dalam perang, Abdurrahman bakal berdagang. Rahasia sukses dari Abdurrahman bin Auf dalam berdagangnya adalah menghindari barang haram dan syubhat atau yang tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara, dan agama Allah. Abdurrahman semakin giat bersedekah sejak mendapat nasihat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibnu Auf, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu, berilah pinjaman kepada Allah, niscaya Dia lepaskan kedua kakimu. Sabda baginda Nabi. Sayyidina Abdurrahman pernah menjual tanah seharga 1000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarga Bani Zahrah, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin. Dia juga pernah memberikan 500 kuda untuk pasukan muslimin yang bakal berperang. Dia juga menyumbangkan 1500 unta untuk berperang. Kekayaan tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan dermawan. Tak hanya harta,
Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan membela agama Allah. Dalam perang Uhud, Abdurrahman mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang Uhud tersebut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juga sempat menolak untuk menjadi khalifah untuk pemimpin umat Islam sepeninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu 6 orang sahabat sedang berunding menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjuk Sayyidina Abdurrahman. Akan tetapi kawan, dia menolak dan meminta Utsman bin Affan untuk menjadi khulafaur rasyidin. Wallahi, kata beliau, andai dibuat 9 pisau lalu diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain, adalah lebih baik aku sukai daripada menjadi khalifah, kata Sayyidina Abdurrahman. Kawan semuanya, sahabat Eva yang dimuliakan Allah, tiang Abdurrahman bin Auf ini yang menceritakan dari salah satu guru kami, guru kita Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu an, yang mana beliau sudah meninggal dunia dan dikubur di Ma'ala Makkah Al-Mukarramah. Kita mendekat sini, jangan pilih-pilih dia. Kita sekedar tahu saja, tapi sambil berdoa kepada Allah atas kemantapan kita dan kehusnudzon kita, bahwasanya semua Masjid Nabawi adalah barokah. Dan perlu diketahui banyak sejarah di Masjid Nabawi ini yang kita tidak ketahui. Insya Allah kapan-kapan kami akan mengkaji, akan menelusuri semuanya, insya Allah. Minta doanya para kawan semuanya. Ini karena saya membuat video ini, yaitu termasuk amanah dari guru kita, guru kami sudah teruskan untuk membuat video yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Beliau adalah Abdullah Syaukah dari Pondok Pesantren Sidogiri yang mengemban pada kami. Insya Allah semampu mungkin, semampu kita, semampu saya, Al-Faqir, insya Allah akan mentelusuri semuanya. Minta doanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.